Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi 7 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 501172411. Saya berasal dari UT Palembang. Berikut jurnal yang saya temukan dengan judul artikel mengungkap perbedaan identitas sains siswa di Indonesia berdasarkan gender. Nah, penulis pada artikel ini yaitu Tony Hidayat yang diterbitkan oleh Pejogia Journal of Education. Nah, artikel ini terindeks pada Sinta 2. Baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan pada bagian pendahuluan artikel ini. Dalam bagian pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa identitas sains atau sains identity adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi karir siswa di bidang sains di masa depan. Identitas ini mencakup bagaimana siswa memandang dirinya sendiri, individu yang mampu dan tertarik pada sains. Penulis menyoroti bahwa di Indonesia, isu perbedaan gender dalam pembelajaran sains masih kurang dieksplorasi secara ilmiah. Selama ini, persepsi umum cenderung menganggap anak laki-laki itu lebih cocok dengan sains, sementara anak perempuan lebih diarahkan pada bidang non-sains. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan peluang dan persepsi yang dapat berpengaruh pada motivasi dan efikasi diri atau self-efficiency siswa perempuan di bidang sains. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat identitas sains siswa di Indonesia secara umum. Yang kedua, pada aspek apa perbedaan identitasnya paling menonjol, misalnya perasaan senang, efikasi diri, atau pengakuan sosial. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan tingkat identitas sains secara antara siswa laki-laki dan perempuan? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu terbagi menjadi dua. Satu, mengidentifikasi level identitas sains di Indonesia. Kemudian dua, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan pada komponen identitas sains tertentu. Kemudian metode penelitian. Satu, pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif survei. Dua, populasi dan sampel siswa sekolah menengah di Tangerang Selatan dengan teknik convenience sampling yang digunakan artinya sampel diambil secara mudah dijangkau. Tiga, instrumen. Nah, angket identitas sains yang terdiri dari beberapa komponen skor yang dikonversi ke persentase lalu dianalisis secara deskriptif dan uji dan inferensial atau uji perbedaan. 4. Validitas dan reliabilitas. Angket diuji validitas dan reliabilitas dan disebutkan di dalam artikel bahwa semua item valid dan reliable. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan level identitas sains siswa laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan siswa perempuan. Perbedaan yang signifikan ditemukan khususnya pada dua komponen, yaitu perasaan senang terhadap sains dan efikasi diri atau kepercayaan diri dalam kemampuan sains. Nah, secara keseluruhan, identitas sains siswa laki-laki lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan siswa perempuan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan gender. Perkembangan identitas sains. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa gender masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara siswa membangun dan memaknai identitas mereka di bidang sains. Kemudian pembahasan. Perbedaan sains tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya stereotip, gender yang masih melekat, di mana siswa laki-laki lebih didorong untuk menekuni bidang sains dan teknologi. Nah, efikasi diri yang lebih tinggi pada siswa laki-laki menunjukkan bahwa mereka lebih percaya diri pada kemampuan sainsnya, sementara siswa perempuan cenderung kurang percaya diri, berdampak pada penurunan minat dan prestasi mereka dalam bidang sains. Selain itu, perasaan senang pada sains lebih rendah pada siswa perempuan. Ini menandakan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan responsif terhadap isu gender untuk meningkatkan khas sains pada siswa perempuan. Nah, di sini penulis menekankan pentingnya pengembangan identitas sains secara khusus pada siswa perempuan agar kesenjangan dalam ketertarikan atau rasa percaya diri sains dapat dikurangi.
Kemudian oleh karena itu disarankan agar pembelajaran sains dirancang lebih inklusif dan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi siswa perempuan untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan kinerja mereka dalam sains. Nah, di sini Hikayat menekankan bahwa perbedaan ini muncul karena lingkungan yang belum inklusif gender. Guru dan sekolah seringkali tanpa sadar memberi peluang bagi banyak kepada siswa laki-laki untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sains. Seperti diberi kesempatan untuk menjawab, mereka melakukan eksperimen untuk tampil di depan kelas, sementara siswa perempuan kurang diberi ruang. Akibatnya, perempuan lebih kurang termotivasi dan melihat dirinya sebagai orang sains, untuk tidak melihat dirinya sebagai orang sains. Nah, penulis menyarankan agar sekolah dan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan setara bagi siswa perempuan. Misalnya dengan satu, dukungan verbal atau pengakuan pada siswi yang aktif. Kemudian dua, menyediakan model peran atau role model ilmuwan perempuan. Kemudian tiga, mendesain kegiatan sains dengan melibatkan semua siswa tanpa stereotip gender. Kemudian kesimpulan. Artikel ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan gender dalam pembelajaran sains benar-benar terjadi di sekolah Indonesia. Nah, situasi tersebut lebih memperhatikan siswa laki-laki, menjadi salah satu faktor bahwa yang membentuk perbedaan identitas tersebut. Kemudian Hidayat juga menegaskan perlunya pendekatan pendidikan sains yang adil gender, agar baik siswa laki-laki maupun perempuan memiliki rasa percaya diri dan motivasi yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang sains. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas dalam ilmu ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.